Wacana merupakan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk laporan atau tulisan secara utuh. Halo Misiholik, saya Diana Fiatul Aulia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wacana. Lalu, apa sih wacana itu? Wacana merupakan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk laporan atau tulisan secara utuh. Wacana sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada opini. Opini adalah ide, gagasan, atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Nah, tadi kita kan sudah belajar bagaimana sih pengertian dari opini itu. Selanjutnya kita perlu tahu nih, bagaimana ciri-ciri dari opini itu. Nah, ada beberapa nih ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama, ada tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena opini itu punya ciri yang kedua, yaitu bersifat subjektif atau mengandung pendapat, saran, dan uraian dari si penulis itu. Nah, karena sifatnya yang subjektif, opini itu punya ciri-ciri yang ketiga, yaitu didukung oleh pendapat ahli atau fakta, sehingga tulisannya itu bisa menguatkan. Nah, untuk ciri selanjutnya, yaitu opini biasanya mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sehingga opini itu menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Nah, karena sudah tahu ciri-cirinya, kita juga harus tahu nih, apa sih struktur dari opini itu sendiri? Ini nih Misiholik, ada 3 struktur utama dari opini. Yang pertama, pernyataan pendapat atau biasa disebut tesis. Tesis ini berisi sudut pandang mengenai suatu masalah yang akan dibahas oleh si penulis. Nah, struktur yang kedua ada argumentasi. Dalam argumentasi ini membahas alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dari si tesis itu sendiri. Nah, di argumen ini biasanya berisi beberapa hal. Yang pertama, bisa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta yang bisa mendukung pernyataan pendapat atau tesis. Selanjutnya, struktur yang terakhir, ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, di struktur ini biasanya berisi penegasan ulang dari argumentasi. Biasanya ini ada pada bagian akhir teks opini atau biasa digunakan di ending dan penutup. Nah, itulah ciri-ciri dan juga struktur dari opini Misiholik. Kedua, ada artikel. Artikel merupakan karangan yang berisi fakta atau opini yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan fakta dan juga data. Selanjutnya kita bakal belajar mengenai ciri-ciri dan juga struktur dari artikel. Nah, ada beberapa nih ciri-ciri dari artikel. Yang pertama, artikel itu punya isi yang bisa dikatakan ringkas, padat, jelas, dan juga tuntas. Sehingga dalam artikel mengandung fakta atau opini yang didasari oleh teori atau data yang bisa dikatakan valid. Karena kevalidannya itu, artikel bersifat informatif dan juga faktual. Sehingga bahasa dalam artikel berbahasa baku, menggunakan kalimat yang lugas serta efektif. Oleh karena itu, artikel mudah dipahami isinya. Selanjutnya ada struktur dari artikel itu sendiri. Sama seperti opini, artikel punya 3 struktur utama. Yang pertama ada pembuka. Pembuka ini berisi orientasi atau pengenalan. Pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas atau gambaran umumnya. Nah, yang kedua yaitu ada isi. Isi ini yang akan menjabarkan atau mengurai penjelasan pokok mengenai permasalahan apa yang akan dibahas dari dalam artikel. Nah, dari struktur yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan yang mencakup rangkuman pembahasan dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, tentu secara ringkas dan jelas ya teman-teman. Begitu tuh ciri-ciri dan juga struktur dari artikel.
Yang ketiga, ada esai. Esai merupakan komposisi prosa singkat yang berisi karangan penulis mengenai subjek tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan juga struktur dari esai. Esai sendiri punya beberapa ciri nih. Yang pertama, berbentuk prosa atau karangan bebas. Dan yang kedua, memiliki bahasa pribadi atau bisa dibilang sesuai dengan ciri khas penulis masing-masing lah. Dan yang ketiga, isi dari esai sendiri itu bisa dibilang singkat teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur dari esai. Sama dengan yang lainnya, esai punya 3 struktur utama. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini akan diisi perkenalan topik yang dikemukakan berikut dengan esainya. Nah, yang kedua adalah struktur mengenai isi dan juga pembahasan. Nah, di bagian ini nantinya akan berisi data-data penguat dan juga argumen yang ditulis sebagai analisa. Tentunya harus relevan dengan subtopiknya ya. Nah, di struktur yang terakhir ada kesimpulan. Ketika sudah menuliskan pendahuluan dan juga isi, nah di struktur yang ketiga ini nantinya harus dituliskan kesimpulan dari apa yang sudah dianalisis tadi nih teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada tafakur. Tafakur merupakan proses singkat yang berisi opini penulis mengenai perenungan suatu objek. Selanjutnya, kita udah sampai di materi terakhir dari wacana, yaitu tafakur. Nah, tafakur sendiri sebenarnya punya ciri dan juga struktur sama dengan opini dan tulisan yang lainnya. Tapi yang membedakan, tafakur ini berisi tentang suatu perenungan, sehingga diharapkan pembaca mampu ikut merenungi sesuatu yang ditulis oleh penulis, entah itu berupa objek atau hal-hal yang lainnya. Nah, Misiholik, itu saja pemaparan dari saya. Untuk contoh tulisan selengkapnya mengenai wacana dan juga tulisan lainnya, bisa dicek di laman www.lpmisi.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.